Latihan dasar kedua, ala Yarla Stable. Kita akan berlatih dengan kuda yang belum terlatih dengan baik. Awas, kita harus hati-hati ya guys. Yuk kita simak latihannya. Dah, jangan pedulikan kudanya Kang, naik aja. Sip, dah naik. Sip, naik. Ya, nggak usah terlalu ini sama kudanya. Maaf, lepas dulu. Itu pertanda kita masih sehat, hidup sehat, deg-degan. Kalau berhenti agak repot. Berarti pelajaran ini cukup menantang. Nggak apa-apa. Kuda yang dipakai untuk latihan kali ini adalah Thunder dan Calf. Cek HT, dua-duanya aktif ya. Oke. Diatur dulu stirupnya sampai nyaman. 2 lubang lebih panjang dari biasanya ya. Kurang panjang sedikit, panjangin satu lagi. Cuff. Karena salah satu yang akan kita pelajari adalah trotting dengan racing ke depan ya, bukan ke atas. Oke, baik, kita awali dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Cuff di belakangnya Thunder. Ambil posisi di belakang Thunder. Kita mulai dengan walking putaran ke kiri. Jalan 1 putaran penuh. Tahan. Tunggu Cuff dulu. Ayo, Cuff, ambil jarak 2 atau maksimal 3 meter di belakang Thunder. Kita beriringan. Kecuali nanti udah putar arah. Oke, silahkan Kang, dimulai. Walking dulu. Thunder terlalu pinggir, hati-hati kesandung. Kita mulai dengan walking dulu, 1 putaran penuh, nanti baru kita mulai dengan trotting. Variasinya hanya ada walking, trotting, canter. Nah, variasinya hanya yang pertama lingkaran penuh, lingkaran kecil, berbalik arah. Ya. Manfaatkan walking, trotting awal sebagai bagian yang lebih mudah itu untuk mengajarkan kuda, memberitahu kuda di mana lintasannya. Jadi harus benar dari mulai naik, walking, trottingnya harus benar sehingga nanti canternya jadi lebih benar. Dan ini latihan awal, jelas latihan awal tidak dituntut untuk benar. Ya, oke. Nggak usah ada beban-beban tertentu. Oke, silahkan dicoba trotting. Usahakan kuda tetap pada jalurnya. Oke, ini kita bisa perhatikan racingnya kita masih ke atas ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari di latihan dasar 1. Nggak ada masalah. Nah, kita harus berusaha agar kuda ini bisa trotting dengan konsisten dan tidak berhenti kecuali kita suruh berhenti. Dan tidak canter kecuali kita suruh canter. Putarannya masih agak ke tengah ya, harusnya kita ambil pinggir aja. Nah, mungkin kita bisa juga perhatikan kan posisi kuda ini kepalanya masih ke kanan, ke kiri. Terus juga jalannya masih ke kanan, ke kiri, kadang trotting, kadang walking, nggak ada masalah karena memang kita baru awal mulai belajar di Latsar 2 ini. Ini belum, nantinya harusnya jaraknya kalau dari mulai 3 meter ya terus 3 meter begitu. Tapi nggak ada masalah karena kita baru akan belajar. Ayo kendalikan, jangan nyampe kudanya berhenti kecuali kita yang nyuruh.
Mang Day nanti pakai thunder ya? Saya pakai cuff ya. Oke, mulai kita analisa nih gimana cara mentreatment kuda ini biar nurut. Karena kuda muter ke tengah, dia tiba-tiba walking, tiba-tiba canter, nggak stabil, itu berarti kudanya belum benar-benar terkendali oleh kita dan dia belum tunduk. Karena kalau udah tunduk kita nggak usah sibuk ngatur dia. Ya, cukup 1 perintah, maksimal 2 perintah dia udah. Lepas canter dulu. Ya. Oke, tahan. Kita berhenti dulu. Ini ada apa namanya, pampersnya lepas. Gak apa-apa ya. Jadi ini kita sekarang ini sedang menganalisa untuk diri kita sendiri, terutama untuk Ustadz Iqbal, untuk apa namanya, ya kita semua lah. Biar kita tahu seberapa sih atau di mana titik-titik kita yang masih kurang. Jadi nggak ada masalah ya. Dan semua kan nanti juga akan naik pada waktunya. Oke, silakan dimulai lagi Kang, trotting dulu. Satu putaran lagi trotting, usahakan biar stabil, tetap di jalurnya, nggak ada walking. Nah ini masih ke tengah, nggak ada masalah. Bisa trotting terus-menerus aja udah bagus. Oke, tahan, hold. Nah sekarang kita coba variasi yang lainnya, tapi nanti nggak berhenti dulu ya, nanti terus bersambung. Yang sekarang nanti setelah ini kita putaran, berarti kita putaran penuh dulu, terus putaran kecil Kang. Di sini berarti setengah lapangan. Putaran kecil lagi setengah lapangan, baru putaran penuh lagi. Oke ya. Oke, jadi putaran penuh dulu, putaran setengah lingkaran 2 kali, ya baru putaran penuh lagi. Ya tapi jangan berhenti. Gitu. Kita usahakan jangan berhenti. Kalau berhenti ya nggak apa-apa. Kan kita baru mulai. Silahkan. Nanti habis ini kita coba ganti leadernya. Bukan leadernya, maksudnya yang di depannya jadi cuff. Ini kan belum kita coba cross, apa namanya, beda arah. Nanti kita coba. Ayo silahkan. Jadi untuk, silahkan dilanjutkan aja. Untuk latsar 1, memang kita nggak terlalu memperhatikan apa namanya, kerapihan, terutama di dalam pedok ya. Sehingga apa yang dicontohkan sama peserta latihan kita hari ini udah sangat bagus. Dan mungkin kita nggak sebagus ini. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan pelajari bersama insya Allah. Ayo Kantoni, lebih pinggir. Bagus. Ingat, habis ini kita putaran kecil, usahakan tidak berhenti kudanya. Ini kita masih dengar apa namanya, misalnya kayak kita berusaha menyemangati dengan verbal, ya terus dengan cambuk beberapa kali. Nah kita coba nanti nyampe kudanya ini nggak perlu banyak dicambuk gitu, dan nggak perlu banyak dimarahin juga. Kita coba nanti ya. Apakah saya sama Mang Dayu bisa? Belum tentu juga. Nah, kita lihat aja karena kita latihan bersama. Lingkaran kecil, setengah lingkaran, silahkan. Mang ini nggak ada cambuknya? Hah? Coba dicariin cambuknya. Oke, bagus. Nah, yang disebut dengan rapih itu kalau lingkarannya lingkaran. Ya lingkarannya lingkaran. Tapi kan lingkaran juga ada yang begini-begini, ya boleh-boleh aja. Tapi yang rapih, lingkaran yang rapih. Yang dalam tanda kutip kayak bulat sempurna ya. Kalau ngelihat ada 2 kuda di dalam pedok jadi kayak peringatan 17 Agustus. Oke, bagus banget ini ya, alhamdulillah. Yuk, walaupun belum beriringan, dengan benar-benar beriringan, nggak ada masalah. Oke, tahan dulu. Udah bagus banget ya. Tarik nafas dulu karena ini trotting. Hati-hati kudanya berantem. Hati-hati kudanya berantem. Ambil nafas dulu. Bukan lebih ke nafas juga nanti ini. Nanti kalau turun juga kerasa di sini. Kalau masih di atas kuda nggak kerasa, aman. Nah sekarang kita coba trotting 1 lingkaran penuh.
Setelah itu pas udah lingkaran penuh nyampe sini, kita ke sana, ke ujung situ langsung ambil serong ke sana. Ya, berarti gini. Start sini. Nah, mulai dari sini kita udah harus serong ke sana. Jadi beloknya jangan udah di tengah baru kita belok patah begitu. Ya, dari sini kita udah mulai serong ke sana. Langsung ambil putaran besar lagi ke arah kanan. Ya, jadi kita bentuk angka 8. Kita coba ya, lingkaran besar dulu, terus bentuk angka 8. Oke, silahkan. Ambil napas dulu. Bertarung dengan kuda yang belum tunduk dengan kita, dengan stamina yang lemah, sama dengan menurunkan ketaatan kuda. Ya, ini dulu, stabilkan dulu stamina kita. Gak apa-apa, nanti ada hari Ahad. Ya. Oke, silahkan ambil lingkaran penuh 1 kali, ambil angka 8. Jadi sebagian besar peserta latihan dasar tingkat 1 kalau pakai kuda yang bagus insya Allah udah bisa. Tapi kan nggak semua kuda itu bagus kan? Nggak semua kuda terlatih maksudnya. Ya oke, persiapan ambil angka 8. Ambil luar. Kurang mepet dengan pagar. Persiapan ambil angka 8. Kalau yang pernah ujian SIM kayaknya ada deh nih angka 8 ya. Oke, nah. Oke, bagus. Bagus ya, tapi harusnya dari ujung ke ujung. Jangan ngambil di tengah. Beloknya maksudnya. Artinya dari sini. Dari titik ini kita serongnya ke ujung sana. Ya, sehingga transisinya jadi lembut. Dan kuda nggak kesulitan untuk trotting. Oke ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita coba canter. Sebisa kita coba. Canter lingkaran penuh aja. Ya, apa-apa. Habis ini udah. Ya, oke ya. Masih sedikit keluar jalur, nggak ada masalah. Sekali lagi, setelah itu udah selesai. Kita udah cukup letih. Nggak apa-apa yang lagi di atas kuda, nggak usah khawatir. Belum tentu kita juga bisa ya. Kamu yang nyentuhin, Mang Dayu. Oke, bagus. Keren. Kita kasih tepuk tangan buat peserta kita. Ntar satu lagi belum, ayo. Nggak apa-apa. Pinjem dong sepatu. Oke, cukup. Kita lihat tadi trottingnya udah cukup rapih ya. Nanti kita tingkatkan lagi di latihan-latihan selanjutnya. Oke, cukup. Silahkan turun. Sekarang giliran coach yang kasih contoh. Oke, yang di depan thunder. Kemudian kita walking 1 putaran. Setelah tempat naik tadi kita mulai pancing trotting. Jarak mohon diperhatikan untuk tidak terlalu jauh.
Ya, kita bisa mulai membedakan mana mana racing ke depan dan mana racing ke atas ya. Ya beda ya. Jadi kalau racing ke atas, porosnya ada di paha. Kalau racing ke depan, porosnya ada di pinggul. Setelah melewati tempat naik tadi, kita mulai pancing untuk berputar arah ke arah kanan. Kita rubah putaran ke arah kanan, ambil langsung angka 8. Ambil mulai serong. Mulai serong. Oke, kita akan berputar ke arah kanan. Oke, dilanjutkan untuk berputar ke arah kanan, mohon jarak disesuaikan. Oke, setelah melewati tempat naik tadi, kita mulai putaran kecil 2 kali. Oke, setelah lewat tempat naik tadi, kita ambil serong kembali untuk berputar haluan ke arah kiri. Ambil putaran besar. Di tempat naik tadi, kita akan mulai memancing kudanya untuk berubah menjadi canter. Canter putaran besar. Ya. Kita bisa lihat gerakan tubuh bergerak dari belakang ke depan, belakang ke depan, belakang ke depan untuk dinamakan sebagai teknik slide. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi bouncing atau jarak tubuh kita dengan kuda, mengiramakan gerakan tubuh kita dengan gerakan kuda. Dan yang kedua juga tujuan dari slide adalah untuk mendorong kuda agar kuda mengikuti gerakan atau kecepatan yang kita mau. Oke, di tempat 1 kali putaran lagi, di tempat naik kita akan coba walking untuk istirahat sebentar. Oh ya, walking dulu ya. Garis, langsung aja. Biar nanti penjelasan. Oke, diganti instruksinya, kita canter berlawanan. Thunder harap berubah haluan. Cuff tetap lanjut. Thunder ambil luar, cuff ambil dalam. Oh ya, kebalik, gak apa-apa. Oke, lanjut. Tadi instruksinya gitu, kalian mau ambil luar? Enggak. Kita ada Thunder dalam. Oke, Thunder ambil dalam, cuff ambil luar. Cukup.
Oke, satu putaran lagi cukup kita tahan ke walking. Oh apa? Ya lanjutin. Oke, kita cukupkan, kita tahan. Walk. Ya Pak, ini keluar tuh dari ke dalam tadi. Ya, nggak apa. Itu kayak gitu biar kudanya enggak itu. Oh ya. Biar kudanya enggak. Kita coba sekali lagi. Berarti masih ambil dalam, Mandai ambil luar. Oke, untuk mereka peri kuda, kita coba sekali lagi canter berlawanan arah. Thunder ambil dalam, Calf ambil luar. Yuk, mulai. Langsung aja. Mang Dayu ambil luar. Oke, cukup. Oke, sip. Ya, mari kita kasih tepuk tangan. Sedikit aja sih kalau kayak tadi misalnya kuda ada miskomunikasi ya. Kan harusnya ada yang di luar, terus ada yang di dalam. Ternyata dua-duanya luar atau dua-duanya dalam, nggak usah panik. Tarik aja kudanya. Kuda juga kan, nah itu kelebihannya kuda dengan motor. Kalau motor, selama kita nggak bisa ngerem, dia akan nabrak. Kalau kuda sebenarnya dilepasin pun dia akan berhenti. Kan dia juga nggak mau tabrakan. Sehingga kuda itu punya pikiran sendiri dan dia punya keinginan sendiri. Kadang menjadi hal yang menyulitkan kita menunggang dia, tapi juga kadang menjadi kelebihan dia. Yang ketika ada bahaya dan kita nggak bisa mengatasi itu, maka kuda akan atasi itu. Dulu kayak Pak Yusron salah jalan di Gunung Kapur, ada jurang depannya. Kudanya nggak mau, balik lagi. Dan ketika dilihat sama Pak Yusron, ternyata jurang, bukan jalan. Kudanya hafal, dia punya pemikiran. Sehingga ketika dia punya keinginan pada dia tunduk, sama kita dia udah taat. Tapi dia punya keinginan, berarti ada sesuatu yang salah. Kayak tadi kan dia langsung menghindar sendiri. Gitu. Wallahu alam. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan mencoba Thunder. Terus terang ini Thunder baru yang ke sekian kali dicoba dan punya pengalaman jatuh. Dan alhamdulillah ternyata memang banyak sekali yang harus dipelajari. Mulai dari naik, kemudian ajak walking, kemudian walking yang rapi ya. Trotting yang rapi, satu putaran penuh ternyata tidak gampang. Dan apalagi trotting dan canter gitu, dengan karakter kuda yang bermacam-macam. Dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk latihan dasar 2 ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya diberikan kemudahan dan keistiqomahan yang paling penting. Terus satu hal, sebenarnya deg-degan ya naik kuda yang belum tahu gitu, tapi alhamdulillah tambah ke sini banyak yang disampaikan inputnya ya, pelajarannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih paham ya, lebih paham. Kalau begitu Ustadz dan Kang Zaid, Kang Uzay ya komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari saya secara pribadi ini alhamdulillah yang kedua kali ya naik Calf ya. Yang pertama kemarin langsung trekking. Jadi belum ada perkenalan, belum ada ta'arufan langsung. Dan ini yang kedua, tapi barusan saya merasakan memang di satu sisi ada latihan saat ini, namun di satu sisi chemistry mulai tercipta, saya rasa mulai terjalin gitu loh. Dan saya sudah mulai belajar karakter daripada si Calf ya.
Ternyata dia memang menjadi seorang hewan yang pengikut yang setia nih. Jadi kalau di depannya emang nggak boleh terlalu jauh berarti nih. Saya lihat, saya pelajari tadi nih. Jadi kalau jauh agak sulit. Jadi mendingan nggak terlalu jauh jaraknya kalau saya rasain. Tapi alhamdulillah terima kasih udah diberikan waktu untuk menaiki kaf. Dan insya Allah tetap semangat menjadi sebuah motivasi kita untuk merasakan semua. Karena setiap kuda memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih untuk para coach ya. Kira-kira itu yang akan kita pelajari ya, yang tersimulasikan tadi selama Mas Zaid dan Mang Dayu naik kuda adalah bagaimana kita bisa membuat kuda itu trotting dengan rapih ya. Rapih yang dimaksud jarak tidak terlalu jauh, kemudian kuda tidak memotong ke dalam, kuda tetap berada di lintasan. Itu yang dimaksud dengan rapi. Ya, termasuk di dalamnya kita akan belajar mengenai teknik racing ke depan ya. Nanti dijelaskan lebih panjang kenapa harus ke depan, apa lebih efektif atau lebih ringan atau seperti apa. Kemudian yang juga kita akan pelajari adalah bagaimana kita bisa membuat kuda canter, kemudian kita meredam bouncing atau jarak badan kita dengan kuda dengan teknik slide, termasuk di dalamnya kita melakukan perintah-perintah efektif ya. Nggak ada teriak-teriak ya, satu kali perintah kemudian kuda sudah nurut. Tidak ada kuda disuruh canter kemudian trotting, tidak ada kuda disuruh trotting kemudian walking ya. Termasuk di dalamnya bagaimana tubuh kita itu menggerakkan kuda untuk bergerak sesuai dengan kecepatan yang kita mau ya, dengan gerakan slide tadi atau gerakan tangan tadi. Kalau ada yang memperhatikan, Mas Zaid dan Mang Dayu mempraktekkan hal itu ya. Kemudian yang juga dipelajari bagaimana kita membagi lintasan antara satu kuda dengan kuda yang satu lagi, luar, dalam, dan variasi putaran kecil, putaran besar, haluan kiri, haluan kanan, bikin angka 8 dan sebagainya. Kira-kira gitu ya, sudah disimulasikan, tinggal kita jalankan latihan dasar 2 setiap pekannya dengan semangat dan penuh kesabaran ya, insyaallah. Sedikit aja, jadi nanti jangan dibayangkan latihannya langsung kayak Kang Tony sama Ustadz Iqbal tadi, enggak ya. Latihan kita pertama walking, pekan pertama walkingnya harus ada di di jalur yang udah ditentukan. Itu walking mungkin bisa 1 pertemuan, bisa 2 pertemuan, bisa 3 pertemuan. Kalau memang udah rapi, udah nyaman, udah bagus, baru kita tingkatkan ke trotting. Trotting yang rapi, trottingnya lingkaran besar terus, nggak ada lingkaran kecil, nggak ada cross rute, nggak ada. Ya, kalau itu udah rapi, baru kita ke lingkaran kecil. Lingkaran kecil udah rapi, mungkin pekan depannya lagi baru balik arah. Kalau balik arah udah rapi, mungkin kudanya berlawanan. Artinya tetap ada tahapan-tahapannya. Jangan dibayangkan latihannya langsung kayak tadi. Ya, enggak, insya Allah. Ya, perlahan. Mudah-mudahan dimudahkan. Sedikit juga ya. Jadi memang hal yang harus banyak kenapa tadi kok sehari kita walking aja, terus pekan depannya kita trotting terus, karena memang salah satu kekurangan kita ya sebagai alumni Yarlas Table adalah soal fisik ya. Kita tuh kadang-kadang, saya pribadi merasa kalau kita trotting di dalam pedok tuh rasanya capek ya. Ya kan ya? Nah, makanya kenapa kita harus trotting gitu ya, sabar trotting. Salah satu yang kita bangun bukan hanya teknik tapi fisik ya, agar bisa konsentrasi, karena kalau udah capek mah memang agak acak-acakan gitu ya. Ya, oke rekan-rekan sekalian, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.